Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Nurfitriani Oktopandi dengan NPM 253020130. Di sini saya akan menjelaskan topik Pancasila sebagai dasar negara. Dari topik ini tuh mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait kedudukan dalam pendidikan Pancasila, menempatkan Pancasila dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Kedudukan atau fungsi Pancasila sebagai dasar negara dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek historis, kultural, yuridis, dan filosofis. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting. Penting untuk diingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Lalu, secara yuridis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut. Secara filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat, dan lebih lanjut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila diakui sebagai filsafat hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Lalu, secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan merupakan gabungan dari dua kata, yakni panca yaitu 5 dan sila yaitu dasar. Istilah Pancasila diprakarsai oleh Soekarno sejak sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama atas 5 prinsip dasar negara. Lalu di sini saya akan menjelaskan makna-makna dari 5 sila. Yang pertama itu ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan menjadi sumber pokok nilai kehidupan bangsa. Ketentuannya di pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menerangkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Lalu, selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menyimpulkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab memenuhi seluruh hakikat manusia. Sebagaimana rumusan sila kedua, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, orang seorangan, negara, masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan untuk berpendapat dan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Selanjutnya ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak dan beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia merupakan persatuan bangsa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Lalu selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menandakan Indonesia menganut dua macam demokrasi, yakni demokrasi langsung dan tidak, yaitu demokrasi perwakilan.
Hikmah kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sabar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikat baik. Lalu yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima berarti keadilan untuk semua rakyat. Setiap warga negara mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur. Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Sila kelima ini adalah tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yakni menghasilkan tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Sekian yang bisa dapat saya bahas. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.